Sahabat Sukma, kalau kalian pernah menonton film The Conjuring atau Annabelle, kalian pasti tidak asing dengan nama boneka yang satu ini. Bentuknya menyeramkan, matanya tajam, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Tapi, tahukah kalian, boneka Annabelle yang asli sebenarnya tidak seram sama sekali. Bentuknya lembut, terbuat dari kain, dan wajahnya seperti boneka anak-anak pada umumnya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kisah sebenarnya dari boneka Annabelle. Siapa yang pertama kali memilikinya, apa saja yang terjadi saat dia berada di rumah, bagaimana dia berakhir di sebuah museum, dan apa perbedaan antara versi di film dengan versi aslinya. Kisah ini bermula pada tahun 1970 di sebuah apartemen kecil di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat. Oh, honey, this is for you. Thank you so much, Mom. I love it. Seorang mahasiswi keperawatan bernama Donna menerima hadiah ulang tahun dari ibunya. Hadiah itu adalah boneka berukuran besar dengan rambut benang merah, wajah lembut, dan tubuh terbuat dari kain. Boneka itu adalah Raggedy Ann, boneka yang saat itu populer di Amerika. Awalnya, boneka itu dianggap sebagai hadiah biasa. Donna menyimpan di atas tempat tidurnya. Saat itu, Donna dan Angie sedang kuliah keperawatan dan tinggal bersama di sebuah apartemen sewaan di dekat kampus. This finally feels like home. It really does, doesn't it? Mereka tinggal terpisah dari orang tua karena kuliah jauh dari kampung halaman. Tetapi, tidak lama setelah itu, mereka mulai merasa ada yang aneh. Mereka sering melihat posisi boneka berubah. Tangannya yang tadinya lurus, berubah menyilang. Kepalanya yang tadinya menghadap ke depan, berputar ke samping. Mereka mengira mungkin mereka sendiri yang memindahkan dan lupa. Namun, perubahannya semakin jelas dan sering terjadi. Suatu hari, Donna pulang dari kuliah dan menemukan boneka itu berada di sofa ruang tamu. Padahal sebelumnya disimpan di tempat tidurnya. Rumah itu hanya dihuni oleh Donna dan Angie. Mereka juga menemukan kertas-kertas dengan tulisan tangan yang berisi pesan minta tolong seperti help us atau help Lou. Lou adalah teman pria mereka yang sering datang. Lou sendiri sudah curiga sejak awal bahwa boneka itu bukan sekedar benda biasa. Dia merasa tidak nyaman dan sering meminta Donna untuk membuangnya. Kekhawatirannya terbukti saat dia mulai mengalami gangguan fisik dan psikis yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Lo beberapa kali merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata dan merasa ada yang ingin menyakitinya. Kertas dengan tulisan help Lou diduga merupakan peringatan atau tanda bahwa Lou sedang dibidik oleh kehadiran gaib yang menghuni boneka itu. Donna melihat noda merah seperti darah pada tangan dan baju boneka itu. Merasa tidak nyaman, mereka menghubungi seorang paranormal untuk meminta penjelasan. Paranormal itu mengatakan bahwa ada roh anak perempuan bernama Annabelle Higgins yang menumpang di dalam boneka tersebut. Roh itu konon meninggal di dekat lokasi apartemen mereka. Dia merasa nyaman dengan Donna dan Angie dan hanya ingin diterima. Where did you get that doll? Wow. I got it from my mother as a birthday present. Donna dan Angie merasa kasihan dan mengizinkan roh tersebut untuk tetap di boneka itu. Mereka tidak melakukan ritual atau upacara apapun, tetapi mengungkapkan secara verbal dan mental bahwa mereka menerima kehadiran roh itu. Mereka mulai memperlakukan boneka itu seperti memang ada penghuninya. Bahkan, terkadang berbicara kepadanya seperti sedang berinteraksi dengan anak kecil yang tak kasat mata. Keputusan itu ternyata membuka celah untuk gangguan yang lebih parah. Lo mulai mengalami mimpi buruk. Dia pernah merasa dicekik saat tidur, dan saat terbangun, melihat boneka itu berada di ujung tempat tidurnya. Suatu hari, Lo mendengar suara dari dalam kamar Donna. Saat masuk, tidak ada siapa-siapa kecuali boneka itu yang duduk di dalamnya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menyerang.
Dia terjatuh dan merasa panas di dadanya. Saat dilihat, ada 7 luka gores di dadanya yang sembuh dalam waktu singkat. Akhirnya, mereka memanggil pasangan penyidik paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Mereka tidak langsung mengambil kesimpulan, melainkan melakukan wawancara dengan Donna, Angie, dan Lou, meninjau kondisi apartemen, serta mengamati boneka secara langsung selama beberapa waktu. So, you were both here that night? Selain itu, mereka juga melakukan pemeriksaan energi di sekitar boneka, memanfaatkan latar belakang keagamaan mereka untuk merasakan ada atau tidaknya entitas jahat. We beseech thee, O Lord, in thy mercy, to show us thy unspeakable kindness. Lorraine yang dikenal memiliki kepekaan spiritual, mengaku merasakan energi negatif yang kuat di sekitar boneka itu. Energi tersebut dirasakan tidak seperti roh manusia pada umumnya, dan memiliki aura ancaman yang lebih dalam dan menekan. Ia meyakini bahwa entitas itu adalah makhluk halus yang jahat yang berusaha menyamar menjadi sesuatu yang tak berbahaya. Setelah menggali informasi dan menghubungkan dengan pengalaman mereka dalam kasus serupa, Ed dan Lorraine menyimpulkan bahwa yang ada di dalam boneka itu bukan roh anak kecil, melainkan makhluk halus jahat yang menyamar sebagai anak kecil agar dapat masuk ke dalam lingkungan manusia. Ed dan Lorraine melakukan ritual pengusiran. Mereka membawa boneka itu pulang untuk diamankan. Dalam perjalanan menuju rumah, mobil mereka mengalami gangguan. Rem tidak berfungsi dan mesin sering mati. Oh my God, what's happening? The brakes, they're not working! Setelah Ed menyiram boneka itu dengan air suci, mobil kembali normal. Boneka tersebut kemudian disimpan di dalam kotak kaca khusus di rumah mereka dan menjadi bagian dari koleksi museum okultisme milik keluarga Warren di Monroe, Connecticut. Di depannya terpasang tulisan warning, positively do not open. Boneka Annabelle masih disimpan di sana hingga hari ini. Menurut kesaksian keluarga Warren, seorang pria dewasa yang datang bersama pacarnya ke museum mereka di Monroe, Connecticut, bersikap tidak sopan di depan boneka Annabelle. Dia mengetuk-ngetuk kaca kotak penyimpanan dan mengatakan bahwa jika boneka itu memang berbahaya, maka silakan untuk melukainya saat itu juga. Lorraine Warren meminta pria itu untuk keluar dari museum. Menurut kesaksian, saat dalam perjalanan pulang, motor yang dikendarai oleh pria itu tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di tepi jalan tanpa penyebab yang jelas. Kecelakaan tersebut langsung menyebabkan kematiannya di tempat. Pacarnya yang selamat mengatakan bahwa saat itu mereka sedang membicarakan tentang boneka Annabelle dan sikapnya di dalam museum sebelum kecelakaan terjadi. Sahabat Sukma, sebelum kita mengakhiri episode ini, ada beberapa hal yang perlu kita catat bersama. Berikut catatan yang perlu kalian tahu untuk membedakan fakta dan fiksi dari kisah Annabelle. Boneka Annabelle yang asli adalah boneka Raggedy Ann, bukan seperti di film yang berwajah mengerikan. Ed dan Lorraine Warren adalah pasangan suami istri asal Amerika Serikat yang berpengalaman dalam penyelidikan paranormal sejak tahun 1952. Mereka tinggal di Monroe, Connecticut dan mendirikan NESPR yang menjadi salah satu organisasi penelitian paranormal tertua di dunia. Mereka sering menangani kasus-kasus gaib di seluruh Amerika Serikat, termasuk kasus Annabelle, Amityville, dan Enfield Poltergeist. Semua cerita tentang boneka ini bersumber dari kesaksian pribadi mereka dan orang yang terlibat langsung, tetapi tidak ada dokumen ilmiah yang membuktikan fenomena ini secara objektif. There's something not right about it. I felt it too, ever since you brought it home. Boneka Annabelle pertama kali muncul di film The Conjuring 2013 sebagai bagian pembuka cerita. Kemudian, Annabelle mendapatkan film tersendiri yang berjudul Annabelle, Annabelle Creation, dan Annabelle Comes Home. Ed dan Lorraine Warren selalu mengingatkan jangan pernah meremehkan keberadaan makhluk halus yang bersifat negatif. Mereka tidak datang untuk bermain, mereka datang untuk menguasai. Sahabat Sukma, inilah kisah boneka Annabelle yang sebenarnya. Cerita ini bersumber dari kesaksian orang-orang yang terlibat langsung.
Kita tidak bicara tentang film, tapi pengalaman nyata yang menjadi legendaris. Mereka bisa datang dengan penampilan yang biasa saja, dan saat kita sudah membuka jalan, akan sulit untuk menutupnya kembali. Jika kamu punya pengalaman pribadi atau cerita misteri atau horor yang menarik untuk diangkat di Tabir Sukma, kirimkan melalui email ke tabirsukma@gmail.com. Cerita yang terpilih akan aku bawakan di segmen khusus kami, Bicara Lewat Sukma. Aku Sukma, sampai jumpa di kisah berikutnya di Tabir Sukma.